Kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang Kau lakukan dalam hidup kami, dan atas segala hal yang akan Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami butuh Kau. Kami tidak bisa hidup tanpa Kau. Kami datang ke tempat ini, kami mau menunjukkan bahwa kami butuh Kau Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman, karena kami mau mempunyai hati yang siap. Pada saat Engkau datang, Engkau dapati kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga Engkau bisa berkata, inilah hamba-Ku yang luar biasa, yang telah setia. Untuk itu, biarlah Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Jangan ada satupun yang terlewat. Biarlah kami mau fokus hanya kepada firman Tuhan, karena itulah yang paling berharga dalam hidup kami. Biarlah firman ini menjadi rema yang menggerakkan kami untuk semakin diubah menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang semua yang siap kita katakan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar? Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jika ada orang yang mengatakan kepada kita, kamu hebat sekali, belum pernah ada orang yang sehebat kamu, apa reaksi kita? Meli, apa reaksinya Meli? Meli, kamu hebat sekali, belum pernah lihat orang yang seperti kamu. Senang? Ada lagi selain yang senang? Senyum. Senyum masih belum jelas ya, senyum ini senang atau basa-basi? Senyum manis ya. Bapak Ibu, kalau jadi saya akan lihat orangnya siapa yang ngomong itu. Kalau ada orang tak kenal ngomong gitu, jangan-jangan pinjam uang. Benar kan? Biasanya orang muji-muji dulu, baru habis itu pinjam uang. Ya? Pinjam 100 ya kan? Uangnya Pak Jimmy. Nah di tempat saya Bapak Ibu, dengan pengalaman lagi viral ya. Di tempat saya lagi mengadakan evaluasi karyawan. Jadi ujian-ujian seperti itu biasa. Biasa orang kalau mau mencari nilai kan, ada yang bawain saya sarapan. Bapak ayo. Karena evaluasi tahunan, bagi saya itu biasa, nggak mempengaruhi nilai. Nah, cuman Bapak Ibu, ada satu hal. Pertanyaan saya, kalau itu yang mengatakan Tuhan, bagaimana? Senang, terharu. Dan ini pernah terjadi di Alkitab. Mari kita buka Matius 11 ayat 11. Sudah dapat semua? Belakang belum dapat berarti. Yang di belakang sudah dapat semua? Amin. Ayo kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Siapa yang mengatakan demikian? Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Saya waktu baca gini, saya membayangkan, Bapak Ibu bayangin, kalau Tuhan sampai berkata kepada kita seperti itu, luar biasa. Tidak ada yang lebih besar yang pernah dilahirkan perempuan. Wah, luar biasa. Makanya hari ini, Bapak Ibu, saya rindu kita mau belajar bagaimana kita mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis. Apa yang dia lakukan? Kok sampai Tuhan bisa berkata demikian?
Tidak ada yang lebih besar dari yang dilahirkan perempuan. Dan saya mau, bukannya saya punya kerinduan itu, Bapak Ibu juga punya kerinduan itu. Amin. Gak semuanya amin. 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 Yang di belakang mau gak seperti itu? Kok gak amin? Siapa yang rindu Tuhan mengatakan seperti Yohanes Pembaptis pada kita? Saya rindu kita semua. Biar kita bersemangat. Mari kita sama-sama belajar dari contoh yang udah Tuhan katakan. Nah, kita mau meniru dia supaya kita seperti itu. Mari kita buka. Yang pertama kita buka dari Yohanes 1 ayat 26 sampai 28. Yohanes 1 ayat 26 sampai 28. Udah semua? Kok nggak bersemangat? Udah semua? Nah, kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi dengan tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Ayat 27. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Bapak Ibu, dia mengatakan itu di mana? Di Betania Sungai Yordan. Ayat ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena di ayat ini dikatakan di mana dia katakan. Bapak Ibu, kalau dia katakan di tempat yang sepi, berbeda hasilnya. Ini dia katakan di tempat di mana dia dilulukan, yaitu di Sungai Yordan, di mana orang banyak memuja dia, di mana banyak orang yang datang kepada dia untuk dibaptis. Tapi dia katakan, nanti kalau ada dia yang datang, membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Artinya apa? Artinya kerendahan hati. Dia begitu tinggi, ditinggikan orang, karena banyak orang datang untuk dibaptis. Tapi dia bisa berkata demikian, membuka tali kasusnya pun, artinya udah rendah banget. Kasus itu suatu yang jijik, karena jijik di kaki. Tapi membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Namanya kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Kerendahan hati. Itulah satu sifat Yohanes Pembaptis, kerendahan hati. Dia begitu dilulukan, tapi dia tahu ada yang lebih layak untuk dilulukan, ada yang lebih layak untuk dipuji. Bahkan membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Itu suatu tindakan besar yang dilakukan di depan orang yang memuji-muji dia. Di Sungai Yordan, editannya, bukan di mana-mana yang orang kenal, tapi orang kenal dia, tapi dia melakukan itu. Itu suatu hal yang besar menurut saya. Nah, salah satu wujud kerendahan hati adalah melayani. Katakan melayani. Kalau kita melayani, pasti kita dibutuhkan kerendahan hati. Benar nggak? Namanya pelayan. Pelayan harus lebih rendah dibandingkan dilayani. Benar nggak? Pertanyaannya, sudahkah kita melayani Tuhan? Kalau kita mau merendahkan hati kita harus melayani Tuhan. Puji ayat yang amin. Kalau kita mau memiliki kerendahan hati, kita harus melayani Tuhan. Salah satu yang Tuhan tuntut dari Yohanes Pembaptis, bagaimana dia mau melayani Tuhan? Dia nggak layak. Rasa tidak layak kita itu membuat kita rendah hati. Pada saat kita terima pelayanan, kita tidak layak. Tapi Tuhan memberikan itu sebagai anugerah buat kita untuk melayani. Makanya saya sangat menyarankan kita melayani. Enggak ada amin. Saya sangat berharap kita semua pelayan. Jadi di sini pelayan, jangan ada yang jadi bos. Saya nggak tahu ada di perusahaan, ada di tempat, ada di mana pun bos. Tapi kalau kita di sini, mari kita melayani. Jangan gengsi. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di gereja ini, di tempat marketplace juga. Tapi bagaimana kita mau tunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan.
Well, senior saya di sini, kita adalah melayani Tuhan. Artinya apa? Kita mau tunduk, biarlah Tuhan yang ditinggikan. Amin. Ya. Saya rindu Bapak Ibu, salah satu ciri orang rendah hati, dia mengutamakan yang lebih utama. Benar kan? Bapak Ibu, saya tanya, kalau saya atau kita diundang wali kota, yang datang duluan wali kota atau kita? Yang datang duluan wali kota atau kita? Kenapa kita duluan? Menyambut. Terus? Karena yang lebih penting siapa? Kita atau wali kota? Nah, semuanya. Yang lebih penting wali kota atau kita? Yang lebih penting Tuhan atau kita? Tuhan. Terus kenapa banyak yang datang terlambat? Yang datang terlambat merasa dia lebih penting daripada Tuhan berarti. Ciri rendah hati, kita harus mendahulukan Tuhan. Kita harus mendahulukan Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Siapapun kita ditulis melayani Tuhan. Udah lagi ya. Siapapun yang tulis kita melayani Tuhan. Saya ditulis pun saya melayani Tuhan. Saya berharap Pak Utabarat nggak bosan sama saya. Dua subuh saya, Selasa saya, sekarang saya. Pak Utabarat nggak bosan kan? Nggak bosan ya Pak? Jangan sampai Pak bosan, nanti bahaya pembangunan kita. Jadi saya berharap siapapun kita tulis, saya pribadi saya berusaha datang, saya berusaha melayani. Berat, tapi itulah namanya kerendahan hati. Kalau nggak bisa, tolong, sangat tolong ya, diinformasikan. Supaya apa? Supaya orang lain tahu, jangan kita tunggu-tunggu. Saya kalau mungkin ya, kalau saya akan informasikan ke beliau. Ya, kalau saya bikin lagi ini, saya mungkin saya nggak datang, tapi saya akan usaha. Supaya apa? Supaya kita tahu ada yang lebih penting dari kita. Jangan kita merasa wah karena penting dari saya ini semuanya nanti nggak jalan, ibadah ini nggak jalan. Bukan, kita pelayan. Bukan kita paling penting, ada Tuhan yang penting. Kita hanya melayani Tuhan. Amin. Sekali datang, kita melayani Tuhan. Tuhan miliki kerendahan. Yang setuju memiliki kerendahan hati, katakan amin. Amin. Jangan terlambat lagi. Amin. Apalagi nggak datang. Apalagi nggak datang ke pasar lebih parah lagi. Kita berladuan. Saya Bapak Ibu, saya kalau kondisi sehat, gagalan, saya datang terus. Saya belum pernah satupun absen doa subuh. Artinya apa? Saya sehat terus. Selama saya Batam, saya datang terus. Karena saya tahu, saya butuh Tuhan. Saya usaha datang terus. Ngantuk nggak? Ngantuk Bapak Ibu. Apalagi kalau habis ada kerjaan atau capek. Coba tanya Yosua sih ngantuk. Cuman kita paksakan. Kita memiliki kerendahan hati, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Dan saya itu bukan hanya saya dan orang-orang, tapi kita semua. Yang amin di depan lagi. Tapi kita semua. Mulai dapat tengah dikit. Tapi kita semua. Puji Tuhan, berikan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu. Jadi saya rindu, Bapak Ibu lihat di sini. Jemaat Kudus berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Saya rindu ini dari Sinode GKI kan? Ya kan? Mereka udah berpikir panjang. Dan itu bukan hanya untuk Sinode, tapi juga untuk kita. Amin. Jadi saya berharap ini bukan ajang untuk berfoto-foto, foto booth gitu ya. Tapi saya rindu ini terjadi di gereja kita. Amin. Jadi apa? Jadi pada saat nanti ada tim kita datang PPJ, bukan kita mendengarkan sharing dari orang lain terus, tapi Batam membawa sharing buat orang lain, buat gereja lain menjadi berkat. Bagaimana jemaat Batam menjadi jemaat yang berdoa? Kok nggak ada yang amin? Amin. Berdoa.
Jadi jangan kita dengerin sharing gereja lain terus. Saya rindu ada sharing dari Tiban buat gereja lain. Kok ada amin? Jadi jangan jadi spanduk aja, tapi jadi hati, tahu di hati kita dirubah dalam kehidupan kita agar itu menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Nggak semuanya. Amin. Yang kedua, kita baca dari Matius 3 ayat 1 sampai 2. Matius 3 ayat 1 sampai 2. Udah semua? Amin. Saya baca semua ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Yang kedua, merindukan pertobatan. Katakan, merindukan pertobatan. Nah, Yohanes Pembaptis luar biasa sekali. Straight to the point. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah datang. Jadi artinya apa? Dia ingin banyak terjadi pertobatan. Amin. Bapak Ibu, saya mau tanya. Bapak Ibu tuh sakit bisul. Saya dulu pernah waktu SD. Jadi waktu saya duduk dalam kayak kursi semen, saya duduk, tiba-tiba ada kayak tangkai mawar gitu yang berduri ya. Namanya masih SD kan, duduk aja kan. Aduh sakit kali, saya diamin aja. Lama-lama jadi bisul kecil. Artinya akhirnya apa? Pada saat saya sekolah duduknya miring. Gak enak Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu penyakit bisul serius apa enggak? Serius. Kalau udah mengalami serius. Kalau belum mengalami enggak. Apalagi kalau di tempat tertentu bisa lagi. Bulan saya mereka. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya ya. Mana yang lebih serius? Sakit jantung atau sakit bisul? Siapa yang angkat tangan kalau bilang bisul? Siapa yang bilang jantung? Terus yang angkat tangan kamu maunya apa? Dua-duanya. Oke, saya tanya, kenapa jantung lebih serius? Karena mematikan. Karena mematikan. Ada lagi? Hah? Pusat dari semuanya, mematikan. Ada lagi? Udah matikan aja. Saya bilang ada 3 alasan kenapa jantung lebih serius. Pertama, durasinya. Kalau bisul paling berapa hari? Seminggu lah paling, 2 minggu lah. Lebih kan? Benar nggak? Durasi kalau saya bisul berapa? Kalau jantung bisa seumur itu minum obat. Benar nggak? Benar Bu ya? Jadi jantung lama. Benar ya? Kalau bisul ya sementara. Jantung tuh bisa seumur hidup kita minum obat. Ya kan? Jaga kesehatan tuh nggak biasa. Yang ketiga, tadi kan yang pertama akibatnya, kedua durasinya, yang ketiga siapa yang menanganinya. Kalau bisul, dokter pun juga bisa, suster pun bisa, benar nggak? Kalau jantung nggak bisa, mesti dokter jantung, dokter bedah, benar Bu ya? Nggak sembarangan. Setuju nggak? Setuju ya? Nah sekarang pertanyaan saya, tolong dengarkan baik-baik. Mana yang lebih serius? Sakit jantung atau dosa? Mana yang bisa sakit jantung atau dosa? Kenapa dosa lebih serius? Mendatangkan kebinasaan. Pertama, akibatnya dia binasa. Benar ya? Yang kedua, durasinya dia kekal. Di sini mengalami dosa, nggak bertobat nanti dosa lagi, dihukum kekal. Benar ya? Yang ketiga, siapa yang menangani dosa? Tuhan Yesus. Yang menangani, yang harus mengobati dosa siapa? Tuhan Yesus. Bisa dokter? Hanya Tuhan Yesus. Benar ya? Setuju ya? Nah, saya ingin katakan, mari Bapak Ibu,
kita berpikir serius bahwa dosa itu serius. Sakit Anda nggak serius dibandingin dosa. Anda sakit apapun perlu kesembuhan, perlu. Tapi kalah penting dibandingin dosa kita. Amin. Jadi saya mau katakan begini, jangan kita teriak-teriak ya, tolong Tuhan sembuhkan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi kita nggak bertobat. Itu masalahnya. Fokus kita udah salah. Banyak orang Kristen mencari yang tidak penting, yang tidak serius dibandingin dosa. Dia nggak mau bertobat, dia mau kesembuhan tapi tidak ada pertobatan. Saya pribadi lebih suka orang sharing, Bapak, saya sudah rajin baca Alkitab, saya udah nggak melawan orang tua, ada perubahan dibandingin saya sembuh, tapi habis itu rusak. Kacau. Kesembuhan tidak kekal, tapi pertobatan membawa kita pada kekekalan. Katakan amin. Kok nggak setuju? Tapi pertobatan membawa kita pada kekekalan. Rubah mindset kita. Kesembuhan itu penting, tapi kalah penting dari pertobatan. Saya lebih suka kita bertobat. Makanya Tuhan katakan, lebih baik kamu timpang daripada kamu masuk dalam dosa neraka. Artinya apa? Kalau kaki itu misalkan kamu potong dia, matanya misalkan kamu cungkil dia, karena itu lebih penting kekekalan hidup kita. Karena itu yang tidak didapati di tempat lain. Bapak Ibu tahu Alfian Bustami? Siapa tahu? Alfian Bustami? Gak ada tahu? Bapak Ibu tahu Komeng? Siapa yang tahu Komeng? Itu namanya Alfian Bustami. Oh iya, Bapak Ibu, satu hal yang viral. Dia, atau bukan salah terbanyak, mungkin off the record kali ya, bisa besar. 1,9 juta masih jalan terus. Pemilihan DPR tertinggi itu anaknya SBY, si Ibas, itu cuma 200-an, 200 ribu, nggak sampai 300. Komeng 1,9. Luar biasa nggak? Luar biasa ya. Dia orang Kristen bukan? Bukan kan? Dia orang Kristen bukan? Bukan, namanya Dhamma. Saya mengatakan begini Bapak Ibu, untuk mendapatkan kesuksesan atau kesembuhan bukan hanya orang Kristen, bukan hanya, artinya dia orang yang di luar sana pun bisa mengalami sukses, di luar sana pun bisa memberi kesembuhan. Kenapa? Karena itu bukan yang utama dari Yesus datang ke dunia ini. Maka tadi saya bilang itu nggak terlalu serius dibandingin dosa. Karena dosa lebih serius. Jadi artinya apa? Yang nggak ada di tempat lain itu adalah keselamatan. Kok nggak amin teman? Belum percaya? Kalau belum percaya, perlu katekisasi berarti. Sama pilihan Pak Salomo gitu ya. Bapak Ibu saya ulangi lagi ya. Yang nggak ada di tempat lain hanya keselamatan. Katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu fokus pada kesembuhan, fokus pada kesuksesan, salah kalau kita nggak bertobat. Amin. Itu yang terpenting. Pertobatan itu yang terpenting. Lakukan itu. Perbaiki hidup kita semakin setuju dengan Tuhan. Salah satu masalah kita adalah kemalasan. Tuhan nggak suka orang yang malas. Makanya kalau di perumpamaan talenta, yang satu talenta Tuhan nggak suka karena dia malas. Dia nggak mau mengolah talenta itu, malah menyimpannya. Itu Tuhan ingin katakan, saya nggak suka orang yang malas. Tuhan ingin orang yang bekerja keras. Tapi Pak, kalau mujizat itu Tuhan nyatakan pada akhirnya untuk memberikan pertobatan. Kalau kita baca di Injil, Tuhan memberikan mujizat kepada orang-orang yang percaya. Pada akhirnya adalah pertobatan yang dicapai. Tuhan ingin pertobatan. Karena itu, karena apa? Kesembuhan kita, kesuksesan kita tidak membuat surga bersorak-sorak. Tapi pertobatan satu orang membuat surga bersukacita. Nah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang penting. Karena itu yang terutama, yang nggak ada di tempat lain. Gak ada tempat lain, cuma ada di tempat kita, cuma ada dalam agama kita.
Cuma ada orang yang percaya kepada Kristus, yaitu keselamatan. Jadi jangan iri dengan hal yang duniawi. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata, jangan serupa dengan duniawi, jangan mengejar yang kekal. Kejarlah kekekalan, kejarlah perkara-perkara di atas yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi apa poin nomor 2? Merindukan kehidupan persahabatan. Karena tulis ya, udah lupa lagi. Jadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga, kita buka dari Yohanes 3 ayat 30. Dapat semua? Kalau ditanya, jawab yang keras. Dapat semua? Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ya, makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ini kalau Bapak Ibu di ibadah, ini adalah lagu ini. Ya, veterannya ya. Ini terkenal. Saya masih kecil paling senang lagu ini. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, gitu kan? Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Itu kata-kata yang bagus. Tadi lagi saya bilang ya, Yohanes mengatakan ini pada saat dia begitu terkenal, banyak pengikutnya, banyak, bukan 1-2 orang banyak memuja dia, dia bisa bilang. Tapi dia katakan, ya harus makin besar, Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Yesus harus makin besar, tapi harus makin kecil. Maksudnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu, seringkali tanpa kita sadari, terbalik. Kita makin besar, Tuhan makin kecil. Seringkali tanpa kita sadari. Saya mau tanya, perumpamaan garam dan terang dunia, mana yang lebih dulu Tuhan kata? Garam atau terang dulu? Garam. Siapa yang belum dengar perumpamaan tentang garam dan terang dunia? Siapa yang sudah dengar? Kok nggak yakin pertanyaan saya tadi? Mana yang lebih dulu, garam atau terang dunia? Garam. Garam ya. Garam itu berfungsi pada saat dia kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kalau ibu taburin garam dalam masakan, masih ada garam yang kelihatan, berarti dia belum berfungsi. Benar ya? Kalau udah diaduk-aduk, masih kelihatan berarti bukan garam, jangan pecahan kaca. Karena garam pasti larut, ya kan? Pasti larut. Nah, Tuhan ingin katakan, saya pernah bawain bahasa Selasa. Itu nggak sembarangan Tuhan katakan garam dunia baru terang dunia. Nggak sembarangan. Tuhan ingin katakan, milikilah bagian yang tidak kelihatan itu sebelum Anda kelihatan. Miliki dasar yang kokoh sebelum Anda berdiri tegak. Itu baru apa? Itu baru. Ya harus makin besar, kita makin kecil. Kita nggak kelihatan. Itu banyak kelihatan. Nah, banyak orang melayani, yang penting dia berdiri di sini, yang penting dia kelihatan depan orang, tapi nggak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu berbahaya. Karena bukan itu yang dicari Tuhan. Itu malah terbalik. Jadi kalau kayak gitu, itu artinya Anda ingin meninggikan diri supaya orang lain lihat, tapi Anda nggak tahu bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Makanya saya mengharapkan setiap pelayan pastikan punya hubungan itu dengan Tuhan. Amin. Pada saat Anda berdiri di sini, pada saat Anda melayani di muka, pastikan Anda punya dasar yang kuat. Ada hubungan intim yang tidak dilihat orang, hanya Anda dan Tuhan. Amin. Karena kalau tak gitu ada yang membedakan nanti apa? Pada saat Anda pelayanan, Anda tersinggung. Akhirnya nggak main lagi. Itu kenapa? Karena Anda nggak kokoh dasarnya. Kalau saya habis ini, Pak Jimmy bilang, pas saya gede, udah nggak usah berkobar lagi. Saya nggak akan tersinggung. Saya bertanya kenapa, Pak? Saya akan tetap mempunyai hubungan dengan Tuhan. Itu yang bedakan bahwa ia harus makin besar, kita harus makin kecil. Kenapa? Karena pelayanan kita untuk Tuhan, bukan karena kita sosok kita hebat, tapi karena Tuhan. Makanya dasarnya itu harus kuat. Jadi apapun badai yang datang, kayak orang yang menggali di atas batu, dia akan tetap kokoh. Amin. Dia kokoh. Saya senang pada saat waktu itu pernah begini bilang, Pak, setiap worship leader dan singer harus doa salah. Saya senang. Tapi saya perhatikan ternyata nggak konsisten juga. Banyak juga yang nggak doa, melayani juga. Sudah itu yang bagus. Organisasi yang besar
harus ada ketaatan dan ketegasan. Kalau kita nggak taat dan nggak tegas, nggak bisa besar kita. Kita sebagai pelayan dituntut konsistensi dalam pelayanan. Amin. Dengan ketaatan. Kalau kita merasa diri kita makin kecil, Tuhan makin besar. Belajar taat pada peraturan. Kalau doa Selasa, datang doa Selasa. Langkah pertama, langkah kedua, nggak melayani, datang doa Selasa. Itu baru namanya ketulusan. Anda melayani, datang doa, itu tulus. Tapi kalau Anda melayani, baru datang doa, itu syarat. Nggak tahu tulus apa enggak. Tapi kalau melayani, nggak melayani datang, itu baru tulus. Katakan amin, yang setuju. Yang di depan aja berarti. Yang di belakang nggak setuju. Jadi itulah. Seringkali kita lalu ya harus makin bertambah, harus makin berkurang. Tapi kenyataannya seperti itu. Itu masalahnya. Ya seperti itu. Saya itu setiap kita melayani, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Katakan amin. Kayaknya nggak setuju semua ini. Setiap yang melayani harus mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Harus miliki dasar pokok. Itulah salah satu ciri bahwa kita harus makin kecil, nggak apa-apa. Tuhan yang makin besar. Itu dia. Kita harus menjadi garam dunia, baru terang dunia. Jangan dibalik. Banyak orang mau jadi terang dulu dilihat orang, tapi dasarnya nggak kuat, bahaya. Saya percaya kita semua ingin berubah. Amin. Gak semuanya lagi. Kayaknya mulai minggu depan kita tukar. Yang di depan di belakang depan. Saya percaya kita semua ingin diubahkan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu adalah memuliakan Tuhan. Itulah poin ketiga dari saya, memuliakan Tuhan. Katakan memuliakan Tuhan. Tuhan harus makin besar dalam kehidupan kita. Kita harus makin kecil. Itu baru namanya memuliakan Tuhan. Jangan ambil kemuliaan Tuhan pada saat kita melayani. Anda salah. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya waktu baca Yohanes 4 ini, saya begitu kagum banyak kali hal. Coba Bapak Ibu baca ya, Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Dapat semua? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ayat ini, kira-kira sama dengan ayat berapa? Daripada Yohanes 3 ayat 16. Benar ya? Setuju nggak? Setuju. Sama kan? Pertanyaan saya gitu. Yohanes 3 ayat 16, Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Ada situ coba baca dari kebutuhannya. Berkata kepada siapa? Hah? Yohanes 3 ayat 16, Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Kepada murid-murid. Kan ada di pasal 3 judul atas. Hah? Nikodemus, ya, dia malu-malu ngomong sama Nikodemus. Pertanyaan saya, Yohanes ada nggak di situ? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi saya tahu bagaimana statement ini bisa keluar dari dia. Padahal Tuhan katakan pada Nikodemus, tapi dia bisa bilang, barang siapa percaya pada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat pada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Dia tahu siapa dia. Dia tahu ajaran Tuhan bagaimana. Dia sampaikan. Dia orang besar. Dia orang besar yang harus itu. Tapi dia tahu ada yang lebih besar daripada saya yang harus saya sampaikan ajarannya. Nah, salah satu cara memuliakan Tuhan, mari sampaikan firman Tuhan.
Amin. Katakan firman Tuhan. Itulah baru kita muliakan Tuhan. Sampaikan firman Tuhan, itu baru kita muliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saya rindu kita semua kembali lagi didapati Tuhan luar biasa pada saat akhir kedatangan Tuhan. Inilah orang-orang yang hebat. Waktu saya baca perikop ini Yohanes, saya langsung teringat pada saat Tuhan berkata pada Ayub, wah luar biasa. Hei iblis, lihat hambaku Ayub yang begitu setia. Pada saat Tuhan berkata begitu, dia mengejek atau bangga? Bangga. Hah? Mengejek atau bangga? Tuhan bangga. Oh, saya setuju, bingung. Pada saat Tuhan berkata gitu kepada iblis, hei iblis, lihat hambaku Ayub, dia begitu setia. Itu mengejek atau bangga? Bangga. Saya mau itu dikatakan pada kita. Hei iblis, lihat jemaat dia bisa tiga yang begitu setia melayani Tuhan. Amin. Aku yang amin di depan. Amin. Saya rindu itu menjadi kerinduan kita semua. Pada saat Tuhan datang, ada pujian dari Tuhan bagi kita, hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.